Tanil Alamin sekitar 3.000 orang, terdiri dari elemen Sivitas Al Zaitun seperti eksponen, guru, maupun karyawan. Ini dilakukan mengingat masih mewabahnya COVID-19. Perayaan Satu Suro di tahun ini mengambil tema membangun kekuatan bangsa dalam menghadapi wabah dunia COVID-19. Ini tetap menggunakan protokol kesehatan WHO. Infrastruktur yang mendukung juga menjadi alasan Al Zaitun menyelenggarakan perayaan Tahun Baru Hijrah. Contohnya, Masjid Rahmatanil Alamin mempunyai kapasitas sebesar 8.000 jamaah, bahkan ketika jarak antara jamaah sejauh 1,8 meter dengan lainnya. Berdasarkan data yang diambil ketika pelaksanaan sholat Id Idul Adha 1441 Hijrah. Sejak merebaknya COVID-19, Sivitas Al Zaitun sudah memulai berdisiplin mengikuti protokol kesehatan WHO, yaitu melalui Orde Hidup Baru atau disingkat Orhibah, di mana seluruh sivitas kampus didisiplinkan dalam memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Di pekan ini, dalam program Orhibah, Al Zaitun menetapkan aturan bersanksi, yaitu denda sebesar Rp100.000 bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan WHO. Langkah ini dinilai cukup efektif, memberikan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan, sehingga kemungkinan kecil para indisipliner akan mengulangi kelalaian di kemudian hari. Prosedur kedatangan tidak berbeda jauh dengan prosedur pelaksanaan sholat Id, Idul Adha, dan Idul Fitri di minggu-minggu sebelumnya. Tamu VIP dan VVIP dijemput oleh panitia sejak keluar dari pintu tol Cikedung, ruas tol Cikopo, Palimanan. Kemudian diantar menuju kampus Mahat Al Zaitun melalui lajur Bantar Huni Gantar dan masuk melalui gerbang utara Al Zaitun. Tamu VIP juga wajib melaksanakan tes rapid sesuai jamaah yang lainnya yang datang dari luar kampus. Petugas melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh bagian kendaraan yang para jamaah tumpangi. Tamu VIP kemudian memasuki Masjid Rahmatanil Alamin melalui pintu timur untuk menghadiri acara sarapan pagi dan coffee morning bersama Syekh Panji Gumilang. Adapun tamu VIP yang sudah dikonfirmasi akan hadir dalam acara peringatan satu Syuro adalah Dr. Fuad Bawazir, seorang politikus yang menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan 7 era Soeharto, dan Dr. Amit Al-Humami. Sedangkan nama-nama seperti Dr. Insinyur Haji Suharso Munarfa, Jenderal TNI Purnawirawan Faro Rozi, SIP SHMH, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SEMM, dan 7 nama lainnya yang sudah dikirim undangan, namun belum mengonfirmasi kehadirannya karena beberapa alasan penting lainnya. Perjalanan kalian Dr. Fuad Bawazir sendiri di ranah Kementerian Keuangan sudah dirintisnya sejak tahun 1974. Lalu menjabat sebagai Kepala Pusat Analisa Keuangan Daerah Kementerian Keuangan pada tahun 1988. Kemudian menjabat sebagai Direktur Pembinaan BUMN dan menjadi staf ahli kementerian pada tahun 1993. Hingga puncaknya menjadi Menteri Keuangan. Selebihnya juga hadir tamu dari berbagai daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan lebih 866 orang. Semua jamaah acara diwajibkan mencuci tangan di wastafel yang sudah disediakan di pintu utara, pintu timur, pintu selatan Masjid Rahmatanil Alamin sebelum masuki ke dalam areal masjid. Setelah itu, jamaah menuju tempat masing-masing sesuai tempat yang sudah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Di sisi lain, Masjid Rahmatanil Alamin sudah siap penampilan seni atau yang mengisi waktu sebelum acara utama dimulakan, yaitu tim paduan suara Santi Az-Zaitun atau yang lebih dikenal dengan nama Aspegas, membawakan 12 lagu wajib dan lagu Ibrani terdiri dari Salam Aferim, Inematov, Nafanugila, dan Hafanusalam. Personal Aspegas juga menampilkan lagu Dina Salam dan When You Believe secara solo. Melihat sejarah penampilan Aspegas secara perayaan Hari Besar di Az-Zaitun, beberapa kali berkolaborasi dengan tim paduan suara Go Revive Ensemble, yang sekaligus secara seminar untuk anggota Aspegas. Di lain sisi, Masjid Rahmatanil Alamin juga ada penampilan kesenian gending dari tim kerawitan Az-Zaitun, membawakan lagu dengan judul Sampak Songo dan 11 judul lainnya, sedangkan 10 judul langgam yang akan ditampilkan saat acara ramah tamah
bersama tamu undangan di meeting room Wisma Tamu Alislah. Di hari biasa, tim karawitan biasa menghibur karyawan pembangunan di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Kesenian hadroh membawakan lagu Ya Hasikal dan Ya Habibal Kobi dan Komarun. Tim Paskiber berjumlah 78 orang difungsikan menjadi pagar betis dari pintu masjid hingga mihrab. Mengingat pembatasan kota gladi risik dilakukan Paskiber hanya dalam waktu 1,5 jam saja per malam 19 Agustus. Ormas lagu pengurus santri yang diwakili oleh Kementerian Disiplin dan Hak Asasi Manusia bersama guru pengawal jalannya acara penuh kehati-hatian agar tidak terjadi kelalaian dalam penerapan protokol kesehatan WHO. Peran Ormas juga diandalkan dalam urusan pemakanan, yaitu pengamasan konsumsi siang untuk audiens, diwakili oleh Kementerian Kesehatan dan Perkebunan Umum. Acara umum akan diisi dengan orasi yang disampaikan oleh beberapa tamu undangan saja untuk persiapan jalannya acara. Selanjutnya acara ditutup dengan pesan-pesan dari Syekh Az-Zaitun. Setelah itu tamu undangan akan diajak melihat progres proyek-proyek pembangunan Az-Zaitun. Pertama adalah jalan Jama sepanjang 3 km dari pendopo hingga pintu gerbang utama Mahat. Sepanjang jalan ini nantinya akan dibangun resort dan homestay penggantinya Wisma Tamu Alislah. Selain itu, pohon jati yang sudah dikembangbiakan di dalam kampus akan dipindahkan sepanjang ruas jalan Jamas. Az-Zaitun menggunakan alat pencabut pohon produksi perusahaan alat berat cat dari Amerika. Biaya yang dilakukan untuk mencabut satu pohon adalah 7 juta rupiah. Syekh Az-Zaitun membuka kesempatan lebar-lebar bagi